Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini Kolose pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Rasul Paulus menegaskan lagi kepada jemaat Kolose yang dia sendiri belum kenal, tapi dia mendengar kabar berita mengenai jemaat Kolose itu dari Epafras yang memulai jemaat Kolose ini. Dan rupanya dari Epafras juga diberitakan juga bahwa di Kolose banyak ajaran-ajaran yang menentang atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Injil yang mempunyai potensi untuk memperdayakan jemaat Kolose dengan kata-kata yang indah. Mungkin pemberitanya adalah orang-orang yang pintar-pintar, yang logikanya pintar dan kata-kata yang indah. Tapi dari satu sisi, Paulus mengerti dari apa juga bahwa saudara-saudara di Kolose katanya tertib hidup dan keteguhan imannya dalam Kristus. Jadi jemaat Kolose hidupnya tertib, teguh iman dalam Kristus. Di sisi lain, banyak ajaran-ajaran dan pembawa-pembawa ajaran itu pinter-pinter, logikanya hebat, memakai kata-kata yang indah. Nah, Paulus sederhana sekali menasihati mereka, karena kamu telah menerima Kristus Yesus. Tidak ada karenanya di situ ya, tapi ini jelas dapat dimengerti. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam keyakinan iman yang teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang banyak juga pengajaran-pengajaran yang kita dengar, kita lihat, kita melihat, kita kita datang sendiri melihat atau melihat melalui YouTube banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang menentang ajaran Kristus. Oleh sebab itu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose cocok untuk nasihat kepada kita. Bagaimana kita tetap teguh hidup di dalam Dia. Tentu saja tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bersekutu? Sering saya ulangi terus-menerus, bersekutu dengan Tuhan itu adalah ngomong-ngomong dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan. Caranya gimana? Mendengar firman, membaca firman. Itu firman itu, kitab suci itu Tuhan bicara dengan kita. Lalu kita menikmati, merenungkannya, menimbang-nimbang, itu Tuhan bicara sama kita. Lalu kita meresponi dengan ucapan syukur mungkin karena mendengar.
mendengar atau membaca, memperoleh suatu pengajaran yang indah, kita ucapkan syukur, tetapi juga mohon kepada Tuhan Roh Kudus untuk menolong kita melakukan. Itu caranya supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap di dalam Dia. Lagi-lagi karena banyak pengajaran, banyak hal-hal yang dengan logika mungkin dapat meyakinkan sehingga pikiran kita bisa-bisa terperdaya seperti yang dinasihati, yang dinasihatkan kepada Kolose, jangan sampai terperdaya. Ya, hari ini mari kita berusaha seperti itu. Tetap di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami supaya hidup kami tetap di dalam Dia, di tengah-tengah banyak hal pengaruh-pengaruh pikiran kami, kepada pikiran kami, kepada tindakan kami, kepada pembicaraan kami, pada pikiran kami. Ya Tuhan, tolonglah kami jangan dibingungkan. Hal-hal seperti itu biarlah kami tetap di dalam Engkau dengan memegang firman-Mu, dan dengan pertolongan-Mu kami bisa melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, memimpin Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Amin.